tes. Oke, sama kan bener jelasin. Ini mau nanya yang ini Kak menggunakan tailwind untuk section. Pertama menggunakan tailwind untuk heading ya. Jadi kan heading itu kalau kita lihat di direction ini ya, heading itu kan dari H1 sampai H6. Jadi kalau misalkan kita punya section, contohnya apa ya, portofolio. Kemudian ini kan ada directionnya nih ya, mana dia, nah ini H1 sebagai judul, kemudian H2 sebagai latar belakang, kemudian deskripsinya itu P. Jadi kita bisa bikin gini. Misalkan kita punya main, di dalamnya kita punya section yang memiliki ID misalkan portfolio. Nah, kemudian di sini kita punya div item dulu deh. Di sini H1 dulu ya, H1. Nah, misalkan di sini my portfolio. Kita portfolio aja deh, portfolio. Nah, jadi kalau kita mau style H1 ini jadi dengan tailwind, kita bisa gini, kasih kelas misalkan kita mau ukuran fontnya jadi gede, text lock. Kemudian kita mau bold, oke, bold atau semi bold aja deh, atau bold aja. Nah, kemudian kita mau kasih colornya ya, text red misalkan. Nah, jangan deh, slide aja deh, slide misalkan 800. Kemudian kasih apa lagi ya, misalkan italic ya, nggak usah. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, nah jadi gini, kurang gede. Kalau kurang gede, ada lagi ukurannya selain ini, LG XL kalau nggak salah, 5XL kan. Nah, ini jadi gede kan, ini karena mepet, kita kasih aja di section ini atau main aja deh, kelas misalkan kita kasih marginnya 10. Nah, kayak gini, oke. Nah, itu untuk H1. Misalkan kita kasih contoh lagi untuk H2, kelas itu ini kelas ini, misalkan H2 nya ini portofolio yang pertama, apa ya, testing aja deh, CC-nya ya, testing gitu ya. Ini misalkan kita mau italic, kemudian teksnya kita mau large, kemudian fontnya itu semi bold aja, font semi bold, kemudian warnanya itu tekstil misalkan 700 gitaran. Nah, ini testing. Tapi kenapa ini enggak, ini sih enggak ya, enggak lah. Oke, tekstilnya 700, font semi bold, italic, text large. Lah, ini kenapa enggak hijau dia, atau cacinya? Oke, kalau lagi sini sama aja pun, atau ini ganti jadi red. Nah, udah kelihatan yang merahnya ya. Oke, gitu Kak cara nge-styling heading menggunakan tailwind. Nah, gitu aja. Atau kita mau kasih dia ini apa lagi ya, misalkan ya, first letternya jadi agak gede gitu, segini. First letter misalkan kita kasih teksnya itu 6XL gitaran. Nah, P-nya jadi gede, atau kita mau agak lebarin sedikit gitu, jadi kita bisa tiger tracking, tiger, atau wider run. Ada nggak wider tracking, widest gitu ya. Aduh, ini kan efek, atau udah ngefek cuman nggak kelihatan. Coba refresh. Aduh, ini kenapa pula ini, atau ganti cacinya mungkin ya. Aduh, ngapain lah ya, misalkan coba deh ini jadi red deh, red. Nah, ada merah, kemudian kita kasih wider tracking, wider ngefek nggak? Nah, udah ngefek sedikit ya, agak ada jaraknya ya, renggang gitu kan. Oke, kita remove. Oke, gitu ya cara nge-styling pakai tailwind untuk si heading. Oke, udah. Kemudian menggunakan tailwind untuk komponen yang menggunakan flexbox. Jadi misalkan ini portofolio kita, ini apa saja buat cantik. Oke, ini kita bikin aja di sini div. Oke, div. Oke, misalkan di sini kita punya kumpulan kotak-kotak ya, div aja dalamnya lagi. Oke, div aja, kemudian panjang deh div. Kita kasih kelas misalkan hanya itu 20, kemudian W nya itu juga 20, ada nggak ya kelas 20. Kemudian BG red misalkan 400, kemudian kita bikin 10 buah. Nah, oke. Kalau kita run ini belum ya. Nah, jadi kalau kita mau kasih flex di perannya ini, kita kasih gini, flex, udah flex.
defaultnya itu flex row directionnya ya. Kita bisa bikin call, nah row aja deh. Oke, ini caranya kita run. Nah jadinya kayak gini, nggak ada jarak kan, kita bisa kasih gap 2. Nah ada gap, ada jarak kan antara ini. Kita kasih misalkan semua ini kita kasih dia rounded ya, rounded LG. Nah agak rounded ya. Nah kemudian ini makin banyak dia akan ke samping terus ya. Jadi kita bisa kalau ada banyak kali kita kasih flex wrap. Nah dia ke bawah kalau berlebih ya. Kita duplikat, refresh. Nah dia ke bawah. Kalau nggak pakai wrap dia ke kanan, dia nyusut gitu. Nah dia nyusut gitu kan ukurannya untuk gimana supaya ini tuh bisa muat gitu. Tambah lagi misalkan, nah kalau kita kasih wrap, flex wrap, nah dia ke bawah. Oke gitu, sesuai dengan hanya berapa, W-nya berapa gitu untuk cara pakai flex. Atau kita mau call gini, call dia ke bawah ya, call itu dia ke bawah, nah dia lurus ke bawah. Oke gitu pakai flexbox. Kemudian menggunakan tailwind untuk ini record. Oke aman. Menggunakan tailwind untuk layar yang responsif, minimal 2 tampilan layar laptop dan kemudian gam. Nah jadi kalau di tailwind konsep responsive design itu ada yang namanya mobile first. Jadi anggaplah ketika kita bikin defaultnya itu mobile. Nah udah tuh defaultnya itu mobile. Jadi kalau nih breakpoint dulu deh. Breakpoint ada di sini, ada beberapa ya, SM, MD, LG, LC, 2XL. Kita bisa custom juga. Misalkan SM ini minimum width-nya itu 640 pixel. Jadi ketika layarnya itu minimum 640 pixel, jadi dia pakai format yang SM. Ya. Nah, SM ke atas gitu ya. Soalnya ini min kan, min width. Kalau MD 768 ke atas ya, dia pakai MD. Kalau misalkan 1024 ke atas dia LG. Nah, gitu. Jadi, kalau kita mau targeting mobile, kita nggak pakai SM. Oke, tapi kita default dulu. Nah, don't use SM to target mobile device. Jadi kita jangan ini katanya, jangan target SM, tapi kita use unprefix util to target mobile. Jadi kita nggak usah kasih prefix SM untuk nge-target mobile. Soalnya konsepnya di sini first mobile. Jadi anggaplah ini tuh desain untuk si mobile. Nah, jadi gini. Agak berlibet. Apa ya misalkan ya, ini flex aja deh. Ini nggak usah kita kasih wrap dulu ya. Ini kalau kita run lagi, nah misalkan untuk layar yang kecil, nah ini misalkan ya dia itu flex call. Oke, flex call ini kan mobile nih, mobile first nih. Jadi ketika SM dia masih tetap itu kan, jadi kita mau ubah ketika large aja. Ketika MD deh, MD medium gitu ya, medium kita mau flexnya ubah jadi raw. Oke, raw. Nah jadi ini kita refresh. Nah kemudian kita resize ya. Nah dia ubah jadi kan, jadi raw kan. Nah ini untuk mobile gitu kan, boom, ketika mid ke atas dia jadi raw. Nah gitu konsepnya ya, mudah kan bikin responsif kan gitu. Atau W nya terlalu kecil ya, 4 ada berapa ya, 48 mungkin. Copy ini, select semuanya, paste. Nah gini ya. Nah gitu. Misalkan apa ya, misalkan ketika dia kecil gini, kita mau flexnya auto ya, flex auto kali ya, flex auto justify center ya, justify center, kita mau ketengahin gitu ya. Dia nggak bisa gini ya, soalnya div-nya ini belum tentu di tengah. Kita bisa kasih untuk sectionnya ini M-nya itu auto kali ya. Lah nggak juga, M marginnya auto. Oke, ini justify center untuk masing-masing itemnya. Coba deh ini kasih kita BG red 200. Nah ini kenapa nggak center? Oh item ya, karena dia calls ya, item center. Enggak juga. Oh kalau row baru deh ya kayaknya ya, lebih justify center. Enggak juga. Tunggu, flex call justify center gap 2. Oke. Kita mau ke tengah. Oh kita kasih aja margin ya, margin auto kayaknya ya. Oh enggak juga.
MX Auto, lah mana dia, MX Auto, tapi bukan gitu caranya, bukan Justify Center. Item Center juga nggak ngefek. Justify Center dia bakal center, dan Item Center dia bakal, jadi ini nggak usah MX Auto. Aduh, nah gitu ya. Misalkan ketika dia ini kan tengah nih, kalau layar kecil, nah kalau misalkan gede, boom, nah gitu. Apa ya yang kita bikin perbedaannya? Ini satu kolom, oke. Kemudian kalau dia MD ke atas, dia kita bikin baris gitu. Ini terjadi overflow ya, kita kasih wrap, flex wrap. Nah gini dia, oke. Nah jadi ini karena kita justify center ya, makanya gini. Kalau justify kita hilangin, maka dia berurutan ya dari ini. Oke gitu. Nah dia satu besar. Sebenarnya flex ini fleksibel sih ya, kita nggak pakai ini pun, kita nggak pakai kayak gini pun, dia bakal nyesuaiin juga asal kita pakai wrap gitu ya. Nah gini. Cuman kalau ini tuh bagusnya sih grid ya, enaknya tuh pakai grid gitu ya. Kemudian grid out, grid kolom, grid gimana cara bikin tulisannya, grid, kemudian gridnya itu apa ya, columnsnya 2, kolomnya 2 kita bikin. Oke, kita refresh. Nah kolomnya ketika awal lah kita mau 2 kan, gapnya belum, gapnya 2, grid gap, usah gap 2 6 kali ya, 6 ada nggak, 6 ada, refresh. Nah ini oke, bagusnya sih untuk itu tuh misalkan ketika layarnya kecil, kita cukup 2 row atau 1 deh kolomnya. Nah gini, 1. Jadi ketika layarnya mid, kita mau grid calls, kita mau kolomnya itu 2 gitu, refresh. Nah ketika layarnya MD nanti 2 kolom jadinya. Lah udah ngefek lah, mana MD grid calls 2 udah benar. Refresh, ayo. Kan kita mau itu tadi, aduh gini aja deh, kita kasih perbedaannya MD, kita kasih benar ya, misalkan 3, biar dia refresh. Ayo cepet, enggak juga, aduh ini kayaknya, coba restart. Oke, refresh. Nah oke, tadi perlu di start juga. Jadi ketika dia small, dia 1 kolom, ketika dia MD dia 3 kolom. Nah ketika misalkan large, kita mau grid callsnya itu 5 kolom, ada nggak 5? Ada, refresh. Nah jadi mula-mula, nah ini udah 5 ya karena gede ya. Ini awalnya 1, ketika MD 3, kemudian large jadi 5 kolom. Itu sih cocoknya ya untuk kasus yang ini. Tapi katanya pakai flex ya, pakai aja flex wrap gitu kan. Gitu aja udah. Gitu ya konsep responsif, jadi mobile first. Anggaplah tanpa kita kasih berpoin, itu tuh untuk mobile. Jadi gitu. Menggunakan Tailwind untuk form. Jadi form, kalau kita lihat di sini form Tailwind CSS ya sama aja sih. Misalkan kita lihat dari Flowbyte, ada sih sampai formnya, ini udah responsif juga. Kita copy aja, kita mau lihat formnya, kita dari main ini section ini kita remove aja. Nah kita paste formnya, kemudian kita refresh. Nah jadi gini. Ini untuk form dalam responsif. Ini kenapa belum responsif, karena perlu kita restart kali ya. Oke, refresh lah, katanya tadi responsif. Oh gini, konsep responsifnya gini mungkin ya. Jadi kalau untuk form sama aja kak, jadi form bikin form kan. Nah kemudian untuk masing-masingnya kita masukkan ke dalam div. Oke, div misalkan MB nya 6, margin buttonnya 6, kasih labelnya kita kasih block form medium, ini kita setel kayak biasa aja.
infonya email, kelasnya kita kasih juga gini gitu. Ya kayak style kita kayak nge-style biasa. Nah ini yang tadi nih, kalau submit, kalau layarnya kecil gini kayak gini dia full, width full mana ya, ketika button ini button, nah ini ada nggak full ya, nah W full, nah defaultnya W full nih mobile version. Ketika dia udah medium, nah dia jadi kecil. Nah ada nih, mana mediumnya ini ya, ketika dia medium SM, W nya auto. Oke, lebarnya auto itu dia ngikut ini ya, lebar dari kontennya kali ya. Dah itu aja untuk form kak. Atau mau nyari yang bagus lagi, cool form gitu ya, cool form Tailwind ini ada sih ya, tapi dokumentasi versi 1. Nah gini kita copy, gini cara bikin form. Oke, kita dari main tadi ya, main kita ini dulu ini. Oke, sekarang kita refresh. Nah jadi yang gini bagus kan, bagus kan. Nah gini ya untuk form, misalkan nih kita styling, misalkan Zenmode-nya kita open dulu. Misalkan apa nih, username ini udah bagus ya, labelnya udah, MB nya kalau mau turunin lagi kasih 10 gitu. Nah dia biar turun lagi buttonnya. Ini kalau misalkan tombol send in, kita mau kasih animasi boleh juga, jadi nggak langsung cepet gini ya perubahannya. Kita kasih misalkan jangan animation ya, nggak animation ya, apa istilahnya itu, transisi. Kemudian durationnya misalkan 500, jadi nggak cepet gitu highlightnya. Nah pelan kan. Jadi ketika misalkan kita hover, kemudian kita hover terus apa lagi ya, misalkan kita kasih ring, hover kita kasih kita kasih ring 2 kali ya. Kemudian ketika hover lagi kita kasih ringnya itu red ini. Oke, sekarang kita refresh, hover, nah ada ringnya kan gitu sih. Percaya aja formnya kayak ini, ada kontainer, ini berarti shadow. Kalau kita lihat shadow SM kayaknya, shadow MD. Kalau mau lebih lagi kasih aja shadow LG. Nah lebih ini lagi jangkauan shadownya. Forgot password ini bisa diubah warnanya, please choose password juga bisa. Nah itu aja tuh. Untuk kodenya sendiri atau video ada nggak ya? Sama mau nanya satu lagi, kalau gini udah langsung ke config toolnya atau belum ya? Oh ini kak pakai CDN ya? Aduh, pakai CDN. Oke sih kalau misalkan langsung Tailwind CDN instalasi. Udah sih kak, kalau misalkan ini play CDN udah apa sih? Udah langsung ke config, kasih aja script gini. Nah udah aman sebenarnya. Kalau saya sih install ini, nah, tapi ribet ya. Pakai CDN aja. Ya ini udah kok, nanti indeks HTML-nya bakal di ini, styling dari si Tailwind-nya bakal di-convert jadi CSS gitu. Jadi kalau Sam ini pakai ini kan CLI kan, jadi hasil compile-nya itu di output CSS. Nah, jadi intinya kalau udah gini pakai CDN jadi udah works, udah berhasil gitu. Itu aja.